Makanya ada yang bilang kok dia cepet banget gendut, cepet banget yang kurus. Tapi ada juga yang bilang kok dia mau gendut tapi lama banget. Nah itu kita nggak bisa menyingkirkan dari peran dari secara matematika ya, itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Tinggi badan dalam meter. Tinggi badannya dalam meter dikuadratkan. Jadi kalau 160 1,6 kuadrat. Gitu. Itu cara gampang matematikanya. Dan itu semua pasti bisa ngitung dong ya. Harus Pasti. Oke, berarti habis lihat podcast ini langsung ngitung mereka. Wow, ternyata saya obes gitu. Asal jangan insecure aja, Mbak. Hai, selamat pagi sahabat PMI. Jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, Jangan Penting Bareng PMI. Nah, kali ini kita bakal ngobrol dengan tema yang kayaknya akan menyudutkan saya ya. Oke, tema yang sedikit menyudutkan saya. Dan kali ini teman ngobrol saya ada Dr. Richard dan juga Dr. Rizal. Hai dok. Halo, Selamat pagi, Mbak. Sehat hari ini? Sehat, Mbak. Sehat, oke. Kayaknya semangat banget apa karena hari Sabtu? Karena habis ujian. Oh, habis ujian. Lega ya. Oke. Nah dok, ini kita bakal bahas tentang obesitas nih. Dan kan banyak nih, termasuk saya. Kadang besok harus diet, ternyata besok tergoda makanan yang enak lagi. Dietnya besok aja. Cheating day. Iya, cheating day. Sampai akhirnya cheating terus. Cheating day tapi tiap hari. Cheating day tapi tiap hari. Nah, itu kan kadang biasanya ada yang nyebut itu tuh badannya kurang sehat dan yang lain sebagainya ya. Nah, sebenarnya indikator badan yang sehat itu seperti apa sih, Dok? Dr. Richard. Oke, jadi sebelumnya itu makna sehat dulu ya, Mbak ya. Oke. Kalau makna sehat itu dari Organisasi Kesehatan Dunia itu mengatakan bahwa sehat itu kesempurnaan secara fisik, mental maupun spiritual. Jadi nggak sebatas terbebas dari berbagai penyakit aja. Nah, kalau dari badan sehat sendiri, mungkin indikatornya itu bisa tinggi badan dan berat badan, Mbak. Oh. Ya, mungkin yang nanti orang awam mungkin pernah dengar namanya indeks massa tubuh. IMT ya? Iya, betul, Oke. IMT. Terus badan sehat itu indikatornya apa nih, Dok? Berarti, Dok? Mungkin bisa juga kayak si orangnya ini tuh nggak ada bisa melakukan aktivitas yang dia mau, Oke. kayak ada keterbatasan. Dan mungkin bahagia mungkin juga bisa menjadi salah satu faktor. Oh gitu. Badan sehat. Oh bener ya. Bukan badan tambah lebar ya. Jadi nggak cuma kayak kita tuh nggak sakit gitu ya. Jadi harus memang kita bisa bersosialisasi, kita bisa bahagia, kita bisa mengontrol emosi, itu juga termasuk sehat. Oh oke. Intinya kalau nggak ada keluhan apapun ya, baik itu dari segi fisik, mental, dan juga fisik, mental, jasmaninya kita ya, itu berarti sehat. Oke, luar biasa. Nah, kalau kita ngobrol soal badan, otomatis ada yang namanya berat badan. Berat badan kan bisa naik turun nih. Kalau tinggi badan tuh bisa naik turun nggak sih, Dok? Cenderung kita akan naik terus. Tinggi badan tuh nggak bisa turun. Cuma dalam beberapa kasus memang bisa, seperti kayak pengeroposan tulang belakang, terus pengeroposan tulang. Itu di misal lansia gitu, ada beberapa kasus yang memang turun beberapa senti gitu. Itu bisa. Cuma itu suatu kasus yang jarang dan nggak selalu di setiap manusia selalu ada gitu. Yang pasti seharusnya berat badan tinggi badan itu terus naik. Terus. Oke. Nah, itu kalau turunnya tinggi badan dipengaruhi oleh faktor tadi tulang yang keropos atau yang lain sebagainya. Kalau berat badan turunnya dipengaruhi apa nih, Dok? Kalau berat badan ini sangat fluktuatif ya. Bahkan tiap orang tuh ada yang bisa naik turun dengan cepat ya. Tapi ada beberapa yang stagnan gitu, terus kayak saya gitu. Biasanya stagnan. Kayak saya stagnan di sini-sini aja nih, Dok. Betul. Oh gitu. Jadi dipengaruhinya pada banyak, Mbak. Aktivitas fisik tentunya, terus pokoknya dari kalori yang masuk dan kalori yang keluar. Jadi makin banyak kalori yang masuk, otomatis berat badan naik. Lebih kalau kalorinya yang masuk lebih dikit dibanding yang keluar, otomatis dia akan turun. Gitu, gampangannya gitu. Oke, dan itu jadi terjadinya sangat cepat ya, Dok? Betul. Oke, luar biasa. Kadang saya juga pernah ngerasa nih, Dok, bangun tidur tuh saya kurus-kurus aja. Giliran udah makan siang tuh rasanya kayak gede banget.
Nah, oke, kalau ngobrol soal berat badan ini kan ada yang ngobrol gendut sama obesitas. Itu sebenarnya sama nggak istilah itu? Sebenarnya itu mungkin agak berbeda ya Mbak ya. Karena kalau misalnya pakai IMT sendiri, itu kan nanti yang namanya malnutrisi itu bisa underweight, bisa juga overweight. Nah, sedangkan overweight ini bisa yang overweight atau pre-obesitas maupun obesitas, tergantung dari indeks massa tubuhnya. Nah, mungkin orang awam menyebut gemuk itu kan bisa antara dia overweight maupun obesitas juga disebut sebagai gemuk. Karena kan gemuk itu dari hasil yang kita lihat dari perawakannya, bukan dari hasil IMT-nya itu. Oke, berarti sebenarnya beda ya antara gendut dan obesitas ini beda, saudara-saudara. Tapi kalau misalkan kita mau bilang, wah kamu obesitas nih, padahal kita nggak tahu hasil IMT-nya kan sama aja kayak apa gitu kan, tidak berdasar apa-apa. Mungkin ada orang yang kelihatannya tuh lebar gitu ya, secara visual. Cuma setelah waktu kita ukur IMT-nya ternyata bisa jadi dia normal. Normal. Jadi nggak selalu orang yang kelihatan dari visualnya gede itu ternyata obesitas. Oke, berarti jangan dijudge by the cover. Betul. Bisa jadi saya segede ini IMT saya bagus loh. Amin. Tapi itu bisa nggak sih Dok dilihat secara fisik, maksudnya ini kayak IMT-nya nggak seimbang nih atau overweight gitu? Mungkin bisa ya Mbak ya, karena kan itu dipengaruhi juga sama deposisi lemak ya, dan mungkin emang bisa terlihat gitu kayak lebih gemuk seperti itu. Oh gitu, berarti tetap bisa terlihat secara fisik, ya, tapi belum pasti juga. Pasti, betul. Oke, luar biasa. Nah ini ada nggak sih Dok batasannya masuk kategori obes atau ini masih kadar normal nih gitu? Ada nggak? Ada. Jadi cara menghitung apakah kita masuk obes atau underweight atau overweight itu ada namanya rumus IMT ya Mbak. Oh, ada rumus Indeks IMT. massa tubuh. Teman-teman semua bisa nyobain, nggak cuma orang kesehatan, bahkan orang awam pun bisa. Bahkan sekarang ada aplikasi IMT itu batas normal IMT itu 18,5 sampai 24,9. Normalnya. Itu dianggap normal itu. Jadi otomatis di bawah 18,5 dia kurus atau underweight. Kemudian 25 sampai 30 itu dikatakan sebagai overweight. Nah, sementara 30 ke atas dikatakan obes. Oke. Dan rumusnya? Nah, rumusnya ini secara matematika ya, itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Tinggi badan dalam meter. Tinggi badannya dalam meter dikuadratkan. Jadi kalau 160 1,6 kuadrat. Gitu. Itu cara gampang matematikanya. Dan itu semua pasti bisa ngitung dong ya. Pasti. Oke, berarti habis lihat podcast ini langsung ngitung mereka. Wow, ternyata saya obes gitu. Asal jangan insecure aja Mbak. itu tuh ya, kadang yang mempengaruhi itu. Kadang saya merasa insecure tapi ya udahlah makan enak kapan lagi gitu. Akhirnya cheating day every day gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah menghitung indeks massa tubuh kita nih, terus ada nggak sih resiko yang akan kita alami ketika kita tuh berat badannya berlebih, Dok? Pasti ada Mbak. Sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Oh iya betul. Oke, jadi salah satunya ini berat badan ya. Mungkin kan berat badan yang berlebih itu faktor risiko dari berbagai penyakit Mbak. Misalnya. Aduh, jadi takut saya. Tapi faktor risiko. Nggak semua yang obes berarti bisa nyebabin itu penyakit. Cuma ada kemungkinan. Nah mungkin biasa penyakit-penyakit kronis kayak misalnya diabetes mellitus, hipertensi, bisa juga penyakit jantung, atau juga mungkin bisa penyakit tulang kayak osteoartritis karena beban yang terlalu tinggi, jadi tulang harus beban yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Oke, ternyata banyak ya kalau misalkan kita mengalami berat badan berlebih. Oke, ya udah, saya besok diet tuh. Kalau ingat. Nah, kalau tadi Dokter Richard sudah menyampaikan bahwa ternyata seperti itu resiko ketika kita punya berat badan yang berlebih. Berarti kan otomatis kita harus menjaga berat badan agar tetap ideal. Saya mau tanya tipsnya ke Dokter Rizal nih. Tipsnya gimana nih Dok biar tetap posisi badannya tuh ideal gitu, body goals ya kalau cewek zaman sekarang bilangnya. Yang mudah ya? Aduh, sebenarnya kalau yang mudah tuh
gampang-gampang susah sebenarnya kalau ngejaga. Gimana jadinya mudah apa gampang-gampang susah nih dok? Karena apa ya? Ya menurut saya nggak ada yang mudah ya, karena kita perlu ngejaga berat badan itu nggak cuma kayak sehari 2 hari bahkan sejam 2 jam, tapi terus-terusan bahkan sampai akhir hayat gitu. Jadi terus menerus gitu. Jadi Harus konsisten harus berarti. konsisten. Nah, berarti kadang-kadang di konsisten itu. Jadi kayak gimana sih kayak biar kita tuh terus berat badan itu stabil. Ya tadi prinsip utamanya kan kita agar menjaga kalori yang masuk dan yang keluar tuh seimbang terus. Dan di saat IMT kita tuh dalam batas normal, otomatis kalau kita berlebih kita harus defisit kalori. Jadi kalori yang keluar harus lebih banyak dibanding yang masuk. Terus kalau saat kita kurang, otomatis maksudnya IMT kita kurang, kita harus melebihkan kalori yang masuk biar dia lebih atau surplus. Nah, itu harus dijaga terus. Nah, gimana biar tips biar terus terjaga? Biasanya kan kalau orang-orang sekarang otomatis kita gitu ya, biasanya tuh lebih banyak santai-santai, main game, lebih banyak sedentary lifestyle lah. Rebahan lah ya. Rebahan, suka Apalagi rebahan, gitu. pandemi, Mbak. Wah ya benar. Mau ngapain lagi? Rebahan aja lah gitu. Terus Kita harus punya kayak gaya hidup yang coba kita lakuin terus gitu. Kalau di saya tuh kebetulan suka satu olahraga yang itu saya suka banget. Jadi apa tuh? lari, Mbak. Oh, Jadi tips dari kenyataan. Salah satunya mungkin, Oh, Mbak. salah satunya. Terus Nah, jadi kalau bisa teman-teman tuh punya satu olahraga yang bener-bener disuka gitu. Apapun, mau renang lah, mau lari boleh, mau sepeda, apapun. Yang penting teman-teman suka. Mau gym, teman-teman saya punya yang suka gym, ada yang suka sepeda dan lain sebagainya. Nah, itu kalau bisa terus lakuin. Jadi ngelakuin kalau kita suka, otomatis kita ngelakuin tuh nggak bosen, nggak dengan beban gitu. Jadi coba deh, di antara banyak hobi, sekian hobi masak, hobi tambahin satu hobi olahraga gitu, apapun gitu. Jadi nanti misal kita lagi makan banyak, lagi cheating day, otomatis ada yang keluar juga gitu kan. Dan itu akan nggak cuma buat berat badan, bahkan buat jantung, buat tulang, buat otot itu bagus. Oke, nah kalau saya kebiasaannya memendam soalnya dok. Jadi setelah cheating day itu saya pendam, nggak saya keluarkan lagi kalorinya. Jadilah segini. Suka menyimpan. Iya, suka menyimpan saya. Biasa kan wanita sukanya mengingat-ingat dan menyimpan ya kan. Menabung ya, Mbak. Iya. Lebih benar tidak sombong. Oke, tidak sombong. Ada lagi dok? Mungkin ini ya jangan terlalu suka. Mungkin ini ya, akhir-akhir ini kita banyak dihujani oleh makanan dan minuman hits. Betul. Nah, dan itu mungkin dalam tanda kutip kalorinya itu berlebih tapi kita nggak sadar gitu. Iya. Kayak boba gitu-gitulah. Nah, itu kan Ketawa jajan suka dia sama boba nih. perlu kayak jangan terlalu FOMO terhadap sesuatu yang baru FOMO. gitu. Jadi kita kalau ada yang sesuatu baru itu kita harus screening dulu nih. Oh ini sehat nggak nih? Ini boleh diminum terus-terusan nggak nih? Gitu sih kalau dari saya. Nah itu Jadi, yang sulit tuh menyadarkan rasa sadar dirinya itu loh dok. iya betul. Jadi gimana? Ya kita harus terus gaya pola hidup sehat itu ya. Olahraga ya kalau yang disaranin sama Kemenkes itu 150 menit per hari. Terus makan, kalau bisa makan yang teratur 3 kali sehari. 150 menit per hari. Lama dong. Per hari, per minggu. Wah, 150 menit per hari nggak kerja saya dok. 2,5 jam olahraga terus ya. Iya makanya kan. Jadi 150 menit per minggu. Terus pokoknya makan tuh harus teratur 3 kali sehari dan yang masuk dan yang keluar kalau bisa seimbang gitu. Oke, luar biasa. Berarti dalam hidup kita tuh at least kita harus punya satu hobi olahraga ya nggak sih? Oke. Kalau itu tadi Dokter Risa sudah menyampaikan cara menjaga berat badan dari segi lifestyle ya. Nah kalau Dokter Richard nih, ada nggak sih makanan atau minuman yang harus dikonsumsi atau dihindari biar berat badannya itu ideal?
Kalau buat makanan sendiri ya Mbak ya, mungkin kalau dihindari itu susah ya. Tapi kalau bisa dikurangin aja, dikurangin perlahan-lahan. Mungkin seperti minum-minuman yang gulanya tinggi, yang manis-manis. Bisa juga makan makanan goreng-gorengan yang berlemak. Seperti itu Mbak. Terus mungkin yang diperbanyak itu kayak buah-buahan, sayur-sayuran, lalu juga serat-seratan itu diperbanyak seperti itu. Oke. Nah itu tuh Dok, kadang makanan itu makin nggak sehat makin Enak, enak. betul. Kan? Itu makanya Mbak. Ya kan, makanya susah untuk menjauh dari yang enak tuh susah banget ya kan. Nah kalau kita udah melakukan berbagai cara nih Dok, kan ada nih, udah olahraga sekian 30 menit per hari, misalnya udah mengurangi konsumsi minyak dan lain sebagainya, gula juga, tapi nggak turun-turun nih. Biasanya penyebabnya apa nih Dok? Apa ya? Oke. Sebenarnya kalau ngomongin tentang obesitas ataupun underweight mungkin kurus, itu kita nggak bisa jauh-jauh dari namanya ada faktor genetiknya juga Mbak. Iya, jadi emang ada orang yang meskipun udah mencoba makan banyak tapi ternyata masih tetap kurus. Ada juga emang yang, makanya ada yang bilang kok dia cepet banget gendut, cepet banget yang kurus. Tapi ada juga yang bilang kok dia mau gendut tapi lama banget. Nah itu kita nggak bisa menyingkirkan dari peran dari genetik di tubuh kita itu. Oke, berarti faktor genetik juga jadi penentu ya. Juga jadi penentu. Oke, berarti saya tidak mau menyalahkan diri saya sendiri Dok. Pembelaan Mbak, bisa jadi pembelaan buat teman-teman. Bisa jadi pembelaan. Soalnya ibu saya juga gede gitu kan. Oke, saya sudah dapat jawaban ya. Jadi kalau ada yang ngatain saya, dia gendut banget. Enggak, soalnya ini genetik. Saya mau jawab gitu. Oke, itu tadi. Terus ada nggak sih Dok? Ini terakhir kita bahas soal gendut-gendut ini ya. Tips buat teman-teman di luar sana biar tetap sehat terus badannya. Dari Dr. Richard dulu. Oke. Tipsnya yang pertama adalah tentang sama itu defisit kalori. Kalau misalnya mau turunin badan udah pasti harus defisit kalori, dimana diet kan yang meningkatkan kalori, sedangkan aktivitas fisik atau olahraga itu yang menurunkan kalori. Makanya itu bisa menurunkan diet dan meningkatkan aktivitas fisik atau olahraga. Juga teman-teman buat olahraga jangan takut buat capek. Karena selain olahraga itu dia ngeluarin energi, bisa juga dia ngeluarin hormon-hormon kayak misalnya endorfin. Jadi kita jadi senang, happy, jadi happy terus. Gitu. Luar biasa. Dokter Rizal mau nambahin? Kalau dari saya, kalau serius nih pengen ngontrol berat badan dan pengen lebih mendalam apa sih yang kita makan gitu ya, itu bisa download aplikasi namanya Fat Secret Mbak. Fat Secret. Fat Secret. Dulu saya pakai itu buat mencapai suatu tujuan dari tujuan hidup saya gitu. Nah di aplikasi Fat Secret itu kita kayak bisa menghitung kira-kira kalori yang kita masuk tuh berapa gitu. Dari misal 1 butir telur, terus 1 piring nasi, itu udah berapa kalori sih. Jadi sehari itu kita masuk berapa kalori gitu. Dan otomatis karena kita tahu berapa kalori yang masuk, kita juga tahu harus berapa kalori yang keluar. Gitu. Jadi kayak aku makan segini kayaknya dikit deh. Tapi kok nggak kurus-kurus gitu. Nah, ternyata dihitung ternyata yang dikit itu ternyata kalorinya tinggi gitu. Jadi gitu. Kita harus aware gitu, lebih aware sama makanan yang dan sekarang kayaknya banyak ya aplikasi-aplikasi sejenis yang bisa memantau kayak gitu ya. Keren. Dok, mulai. Ada pertanyaan Dok dari netizen. Gimana netizen? Seringnya itu orang sekarang ini kan self diagnosis ya. Betul. Aku gendut padahal dia belum melakukan. Aku enggak. Belum cek IMT-nya. Iya, betul. Nah, ketika dia cek IMT-nya sebenarnya kita anggap aja berat badannya 55 gitu ya. Tapi dia pengen 52. Nah, kalau diturunkan itu dari sisi kesehatan itu diperbolehkan apa enggak? Kemudian resikonya apa? Jadi dia tidak merasa puas dengan dirinya gitu. Artinya sebenarnya 55 tapi dia pengen 52 gitu. Itu dari sisi kesehatan diperbolehkan apa enggak? Kemudian resikonya apa? Sebenarnya boleh-boleh aja kita nurunin naikin berat badan itu bebas. Asalkan dengan cara yang benar gitu. Jangan sampai kayak kita
targetin buat nurunin berat badan, kita nggak makan seharian gitu. Nah kan bahaya kan, nggak boleh gitu. Betul. Jadi bebas mau naikin nurunin asalkan tadi dalam batas normal IMT-nya gitu. Jadi jangan sampai kita nurunin ternyata di bawah batas IMT normal. Jadi percuma kita kurus tapi nggak sehat kan? Oh iya, benar gitu. sih. Oke. Jadi kalau saran saya sih silahkan mau nurunin tapi jangan terlalu yang ambisius banget gitu loh. Kamu cantik kok gitu. Makasih. Apa adanya. Makasih. Bener. Tapi emang vibes positif dari self love tuh dia akan dirasakan oleh orang lain juga. Iya. Saya self love dok. Walaupun seperti ini. Berarti intinya kita tuh harus ngitung IMT kan ya. Kalau mau naikin berat badan atau mau nurunin kita harus ngitung itu dulu. Bisa jadi patokan gitu Mbak. Oh, bisa jadi patokannya berarti. Keren sih. Oke, saya mau tanya tapi out of topic ya. Boleh. Kita tinggalkan topik yang ini. Ini kan stase di PMI nih. Ada yang seru nggak? Udah selesai kan hari ini? Udah Oke, selesai. ada yang seru nggak? Dokter Richard dulu deh. Kalau dari saya sih semua kegiatannya seru semua Mbak. Oh, jelas dong. PMI. Hal baru buat kita semua. Mulai dari unit donor darahnya, lalu yang di gerianya, lalu juga susur kampungnya, sama yang dompet kemanusiaannya Mbak. Paling seru yang apa? Paling seru itu yang ke masyarakat. Oh, ke masyarakat. Iya betul. Pernah ketemu apa gitu nggak? Nemu apa yang mungkin sebelumnya belum pernah ditemukan di stase-stase yang lain tapi baru di PMI ini? Apa jangan-jangan nemu warga yang maksudnya kasusnya dulu dia udah parah tapi nggak mau berobat atau gimana gitu? Nah itu salah satunya Mbak. Oh salah satunya. Jadi kan karena kita selalu di rumah sakit, jadi kita nganggep bahwa ini semuanya sakit. Maksudnya semua masyarakat pasti kalau sakit pasti ke rumah sakit gitu Mbak. Tapi ternyata pas kita temuin, ada kok yang ternyata dia tuh nggak mau ke rumah sakit karena mungkin dia takut atau mungkin dia khawatir seperti itu Mbak. Ternyata masih ada yang masyarakat yang seperti itu. Jadi membuka wawasan kita semua kalau misalnya ya pentingnya edukasi buat ke rumah sakit seperti itu Mbak. Wah, luar biasa. Memang sih dong, memang banyak masyarakat yang seperti itu. Kalau Dokter Rizal, apa pengalamannya yang paling seru di PMI? Yang benar-benar benar-benar menggetarkan hati saya gitu. Jatuh cinta. Itu kemarin waktu dompet kemanusiaan. Jadi dompet kemanusiaan itu kita berkunjung ke rumah-rumah warga yang benar-benar dia butuh bantuan gitu. Dan akhirnya kita bantu. Nah itu ada seorang janda udah lumayan tua, nggak punya anak, dan dia buat makan aja kadang-kadang susah gitu. Sementara dia juga punya sakit hipertensi kalau nggak salah, dan ya punya keterbatasan kayak gitu, nggak punya saudara, nggak punya apa, buat pergi berobat aja dia susah gitu loh, karena nggak punya waktu dan nggak punya nggak punya akses buat ke sana. Jadi kadang-kadang kita yang di rumah sakit tuh taunya pasien datang ya terus kita obatin gitu. Ternyata effort pasien buat datang tuh perlu gitu, luar biasa gitu. Dan itu perlu bantuan gitu. Dan di PMI ini akhirnya saya tahu gitu, ternyata kasus-kasus kayak gitu nggak sedikit. Iya betul. Nah itu benar-benar jujur saya sampai nangis kemarin. Malu nih. Ngelihat Buar Sini kalau nggak salah kemarin. Itu tuh kayak sangat terbantu adanya PMI gitu. Itulah fungsi PMI sebenarnya, ada program kemanusiaan, dompet kemanusiaan sama susur kampung itu juga salah satu cara kami ya untuk menjangkau masyarakat yang mungkin kesulitan mau ke fasilitas kesehatan atau gimana, itu kita bantu. Dan itu for your information ya dok, semua biayanya dari masyarakat Solo. Dan kita kembalikan 100% buat masyarakat Solo. Dari masyarakat dan untuk masyarakat. Betul sekali. Demokratis sekali ya. Habis ini saya bikin tagline ya. Dari masyarakat untuk masyarakat. Kalau agenda selanjutnya mau ngapain nih dok? Maksudnya agenda terdekat, ada agenda apa? Habis dari PMI mau kemana? Jangan bilang mau pulang ke kos ya. Apa nih? Lanjut stase kemana? Oh iya, kalau habisnya itu kita lanjut stase IGD Mbak. IGD di? RSUNS habis ini. RSUNS. Kita lanjut IGD. Sama RSUNS. berdua? Kita sama. Satu putra. Oke. Udah dok, selamat berjuang ya dok. Terima kasih Mbak.
Terima kasih. Semoga lancar semuanya, dimudahkan semuanya. Amin. Semoga PMI juga makin maju. Amin. Berkembang terus. Amin. Oke, terima kasih juga sudah stase 2 minggu di sini. Luar biasa sekali. Oke, jadi cukup sekian podcast hari ini. Kita lanjut di podcast selanjutnya. Dadah. Bye.